Nilai daripada meninggalkan perdebatan demi menjaga hati dan menjaga ukhuwah itu jauh lebih tinggi di sisi Allah daripada sekedar ingin membuktikan kebenaran kita di mata orang-orang. Mengapa Islam melarang perdebatan yang sia-sia, bahkan kalaupun kita benar? Sahabat yang dimuliakan Allah, kita masuk ke detoks hati yang keempat. Detoks hati yang keempat adalah penyakit al-mira wal jidal. Ini juga masih penyakit lisan yang secara langsung bisa menyerang hati dan merusak hati. Dua-duanya adalah perdebatan atau juga pertengkaran. Tapi apa bedanya antara al-mira wal jidal? Mira itu apa? Jidal itu apa? Kalau mira itu lebih kepada perdebatan yang sia-sia, lebih ke mencari kesalahan ucapan orang lain untuk menunjukkan keunggulan ilmu kita, menunjukkan kelebihan diri kita. Sedangkan jidal ini bentuknya adalah konfrontasi, pertengkaran keras, berbantah-bantahan secara agresif untuk bisa mengalahkan lawan bicara. Itu bedanya. Dan sumber daripada penyakit mira itu lebih tersembunyi di dalam hati dalam bentuk ujub, yaitu kagum pada diri sendiri atau kibr pada kesombongan intelektual. Kalau jidal ini lebih cenderung sumber penyakitnya pada hubbur riyasah, yakni lebih cenderung kepada cinta kekuasaan atau dominasi dan kemarahan. Dan tujuan daripada al-mira wal jidal ini adalah bahwa lewat mira seseorang ingin menunjukkan bahwa saya lebih tahu, bahwa Anda ini keliru. Jadi hanya sekedar kemenangan terhadap pernyataan lawan. Kalau jidal lebih jauh dari itu, ingin menunjukkan bahwa Anda telah kalah, bahkan mungkin Anda kalah telak dan saya adalah yang paling benar. Jadi tujuannya adalah kemenangan terhadap orangnya. Dan metode orang dan bentuk orang di dalam melakukan mira itu seringkali dilakukan dengan bahasa-bahasa yang sifatnya itu seperti diplomatis, sopan, terkesan akademis, namun sebenarnya naudzubillah niatnya adalah merendahkan orang lain. Kalau jidal itu bahkan bisa jadi bentuknya adalah dengan bahasa yang keras, lantang, agresif, bahkan bisa jadi disertai dengan interupsi ataupun nada-nada yang tinggi. Dan dua-duanya berbahaya, meskipun jidal tentu lebih tinggi berbahayanya, bisa langsung merusak hati dan merusak ukhuwah secara total dan bisa menimbulkan permusuhan, khusumah di antara kaum muslimin. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim diajarkan di dalam agama ini untuk tanazul, untuk menurunkan ego. Nabi SAW menawarkan sesuatu yang jauh lebih mulia, jauh lebih besar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ana za'imun fi baitin, atau ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin sebuah istana di pinggiran surga, ya, bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada di pihak yang benar. Wa in kana muhiqqan, perhatikan kalimat Nabi ini, wa in kana muhiqqa, walaupun dia berada di pihak yang benar. Ini menunjukkan bahwa nilai daripada meninggalkan perdebatan demi menjaga hati dan menjaga ukhuwah itu jauh lebih tinggi di sisi Allah daripada sekedar ingin membuktikan kebenaran kita di mata orang-orang. Nah, maka kita diberikan pilihan yang jauh lebih baik oleh Nabi SAW daripada sekedar mendapatkan pertunjukan bahwa kita menang di hadapan orang.
tapi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa Islam melarang perdebatan yang sia-sia, bahkan kalaupun kita benar? Yang pertama adalah untuk melawan kesombongan, menghilangkan kesombongan. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa namanya perdebatan adalah lahan subur munculnya al-kibr atau kesombongan dan al-ujub, berbangga diri. Jika kita menang, kita akan merasa superior, dan jika kita kalah, hati ini akan dipenuhi dengan dendam dan benci. Dan dalam dua keadaan ini, hati kita menjadi rusak. Demikian juga apa yang menimpa kepada lisan kita, bahwa perdebatan ini akan menyeret lisan kita kepada al-fuhsh, ya, yaitu kata-kata kotor. Demikian juga kita akan terseret untuk ghibah, membongkar aib lawan, dan bisa jadi su'udzon, banyak berburuk sangka kepada orang. Dan lebih jauhnya, bahwa penyakit ini bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat akan lari dari hati yang penuh pertengkaran. Hati menjadi keras dan tertutup dari hidayah karena sibuk memikirkan cara untuk membalas ucapan lawan. Nah, ini betul-betul harus kita latihan, jamaah yang dimuliakan Allah, untuk tidak sekedar membuktikan bahwa kita benar, tapi ada yang lebih baik daripada itu. Tentu dalam konteks di mana ini bisa kita tunda. Berbeda andaikan itu kondisinya adalah kondisi yang memang harus dijelaskan saat itu juga, yang akan berdampak madarat kalau tidak dijelaskan kekeliruannya atau kesalahannya. Maka dalam hal ini tentu seorang mukmin yang cerdas memiliki pilihan. Dia bisa memilih kemenangan dunia dalam urusan di hadapan manusia, yaitu dia memenangkan argumen di mata manusia, namun dia tidak dapat istana di surga. Atau dia memilih untuk meredam egonya, menurunkan egonya, dibatasi lisannya, dan meninggalkan perdebatan demi mendapatkan jaminan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi andaikan kita terjebak atau terlibat dalam sebuah perdebatan kusir, ya, maka yang terbaik adalah kita ingat-ingat dulu apakah ini mendatangkan kebaikan atau tidak. Kalau tidak, lebih baik diam dan tinggalkan, mundur dengan tenang, akhiri perdebatan dengan ucapan yang baik, ataupun langsung dialihkan agar kita bisa berbicara, berdialog dengan hal yang lebih bermanfaat. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi hati kita semua dari setiap penyakit-penyakit hati. Barakallahu fikum. Penyakit hati yang harus kita bersihkan dan kita berlindung kepada Allah daripadanya adalah al-khusumah. Apa itu khusumah? Ini masih bagian daripada penyakit hati dan sumbernya adalah lisan. Dan ini adalah penyakit yang lebih parah dari semua jenis perdebatan. Ini adalah permusuhan yang diwujudkan dalam bentuk ucapan. Tujuannya apa? Menyakiti, mengalahkan, dan balas dendam kepada lawan bicara.